Video anak angin. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita. Kita bahas bab 2 muqawimatun warin fi ta'limi sufiyati maqamat wara dalam ajaran tasawuf. Bab 2 ini kita bahas karena dekat sekali pemahaman wara ini dengan syubhatnya, kita pahami konteks syubhatnya. Langsung aja kita tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustafirin. Hamdan yu'asi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita sama-sama diawali kembali kuatkan keislaman kita dengan syahadatain, salawat istighfar, talqin zikir. Sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung selawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Taharo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholih wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah. Qadirullahi Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, taqdi hajatina. Wa khususan al-barwiyah Nur Muhammadin, khususan il-arwi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku. Uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar mereka memahami talim ini dan perkataan ini. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahdina Allahumma ahdina linuril ilmi linuril ilmi wal akhlaqi wal akhlaqi wallahu wallahu mu'afaqi. muwafaqi. Diulang. Allahumma ahdina linuri ilmi Allahumma ahdina linuril ilmi wal akhlaqi wal akhlaqi wallahu mu'afaqi. wallahul muwafaqi. Diulang. Allahumma ahdina linuril ilmi Allahumma ahdina linuril ilmi wal akhlaqi wal akhlaqi wallahu mu'afaqi. wallahul muwafaqi. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk memiliki cahaya ilmu dan sikap wara. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk berthalibul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah Iwan Akhwat, baik yang mengaji talaki langsung maupun tidak langsung, semua rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir, tajuk yang kita bahas sudah jelas tadi, muqawimatun warin fi ta'alimi sufiyati, ya, maqamat wara dalam ajaran tasawuf. Ini bab 2 kita tamatkan. Amma ba'du, untuk mengatasi perkara syubhat, ini sedang jadi-jadi sekarang syubhat ini, ya. Jadi konteks zaman akhirul zaman itu ulama juga sering kena syubhat, ya. Kita bisa berhati-hati dan tidak melakukan atau menggunakan atau memakan sesuatu yang syubhat, sebaiknya begitu, walaupun kelihatannya halal. Perkara syubhat adalah hal-hal yang belum jelas halal dan haramnya, belum jelas. Ingat, walaupun itu thayyib, halal, kalau meragukan cara mendapatkannya, itu termasuk syubhat, sebaiknya kita tinggalkan. Nah, ini memang berat, ya, di maqamat wara ini terkait syubhat. Nah, sekarang kan itu disepelekan sekarang dalam segala hal. Karenanya Rasulullah bersabda nih, kena di kondisi kodrat zamannya sekarang nih. Waman waqa'a bisyuhubati waqa'a fil haram. Sahih hadis ini loh. Siapa saja yang jatuh kepada yang syubhat, maka ia akan terjatuh kepada yang haram. Nah, ini fikihnya udah tinggi banget, ya, makomatnya, ya. Jadi meninggalkan hal yang syubhat, khususnya di zaman sekarang, tekankan, coba mewajibkan diri deh. Ini dapat mengarahkan kita sebagai seorang muslim kepada sikap wara. Jadi wara itu kaitannya di kita dengan meninggalkan syubhat. Doanya tadi di awal hadis Nabi, ya. Allahumma ahdina linuri ilmi wal akhlaqi, ya kan? Wallahu mu'afaqi. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk memiliki cahaya ilmu dan sikap wara. Wara itu lebih hati-hati, jadi nggak serampangan. Terjadinya perbedaan pendapat ulama, yang satu mengharamkan, yang satu menghalalkan. Kita sebagai yang awam mesti gimana? Jangan dipakai dua-duanya, gitu, sampai dapat penentuan yang halal dari dalil. Kan gitu kondisinya, ya.
Jadi meninggalkan yang syubhat di kondisi zaman sekarang itu sebaiknya mewajibkan. Itu saranan doang. Karena apa? Insya Allah ini bisa mendatangkan manfaat yang besar baik dunia maupun akhirat. Makanya hadis sahih Rasulullah bersabda, sangat relevan nih sabdanya ya, untuk diamalkan. Kalau bisa diamalkan, khusus para ulama yang sering mendalami ilmu, hati-hati kena nih di perkara gini. Man hifzu nafsahu minasubu hati faqat hafija dinahu wa ardahu. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah menyelamatkan agama dan menyelamatkan pula kehormatannya. Walaupun orang menganggap kita misalnya nggak punya prinsip. Hati-hati, perbedaan ulama sekarang keras. Ya, hati-hati, terutama di fikih. Karena tingkat kecerdasan manusia itu sering digeser-geser yang aneh-aneh sekarang nih. Kehidupan di muka bumi ini kita renungkan dulu ya. Secara sunatullah itu kan ditetapkan berada di antara dua kutub, dua pasangan yang berbeda. Itu sunatullah. Perbedaan satu ulama dengan ulama lain, satu menghalalkan, satu haraman, itu sunatullah sebetulnya. Karena beda pola berpikir. Iya kan? Sunatullah itu. Nah. Dua kutub itu berbeda. Ini sudah rame nih. Inilah dualisme realitas kehidupan. Itu sunatullah sebetulnya. Di akhirul zaman tentunya. Laki-laki dan perempuan. Hitam dan putih. Benar dan salah. Pintar dan bodoh. Boleh dilarang. Kiri kanan. Sunatullah kan? Ya. Dosa, pahala, halal, haram, dan seterusnya. Sunatullah kan? Nah. Namun dalam kenyataan, di antara dualisme ini kita naikkan pemahamannya, kita ilmui. Selalu saja ada bagian yang berada di antara dua kutub ekstrim. Ada tuh yang ekstrimnya, di antara dua itu. Misalnya, di antara hitam dan putih ada apa? Abu-abu. Betul kan? Ada abu-abu itu. Di antara laki-laki dan perempuan ada apa? Wanita setengah pria, waria. Betul kan? Nah, dan di antara halal dan haram ada apa? Perkara apa? Ini kajinya, syubhat. Setuju? Antara halal dan haram itu ada syubhat. Syubhat itu artinya samar. Nggak jelas halal haramnya. Nggak main hantem aja. Nah, disinilah pengertian syubhat itu jangan digampangin. Ini kan nanti mengingatkan lagi ya, wawasan kita harus cerdik ya. Bagian yang terakhir dari yang disebutkan terkait syubhat, abu-abu ya. Apalagi kalau pria enggak, perempuan enggak ya. Ngatasinya gimana? Solusinya, kalau kita seorang muslim atau muslimah, nggak ada jalan lain. Udah banyak di zaman sekarang. Kira-kira apa? Taklid, mengikuti ajaran sunnah Nabi. Taklid. Sekarang pola berpikir kita banyak syubhat loh. Hati-hati di ulama. Ikuti sunnah Nabi. Yang dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berbunyi begini nih, agak panjang. Ini amalan kondisi kekinian. Udah diramal sama Nabi ini. An-Nabi Abdullah Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'atu Rasulullah SAW yaqulu innal halala baina wa inna harama baina wa fil waqti nafsihi hunaka umurun mustabihatun qamidatun la yarifuha aktarun nasi al-qanoni wa man tajanaba masyail asyubati faqat tahara dinahu wa ardahu.
Faman waqa fi amri mustatabihin fihi faqat waqa'a fi amirin haramin mithul ra'ayati ila syu'arin muharamin wa huwa milkul lil insan wa yakhsha'an yadkhulu fihi wa lam anna likulli malikin mahjuratin qawanini wa tadbahaqat anna maharamallah huwa maharamahu wa lam anna fidakil jismi insan muqdatan minal lahi fa in kan solihan kan jasaduhu kulluhu solihan wa ida tardahu tadara jismi kulluhu aidan wa lam anna tikal kitaati minal lahmi hiyal qalbu. Ya kan, artinya gini, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, kondisi mengatasi ikuti ini dalam kondisi syubhat. Pola berpikir kita kalau ragu menentukan halal dan haram, ikuti perkataan ini, ikuti sunnah Nabi. Aku mendengar Rasulullah bersabda, ini ilmu, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang halal jelas, dan haram pun telah jelas pula. Ya. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat. Halal haram ada perkara yang samar. Syubhat. Nggak tahu halal, nggak tahu haram. Ibarat perempuan laki-laki ada waria. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya tuh. Itu kata Nabi. Walaupun dia cerdas, walaupun ahli fikih, entah apa pengaruhnya. Barang siapa menghindari perkara syubhat, itu kan jangan diambil, hindari aja itu. Ya, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan dirinya. Itu kata Nabi. Jadi sekarang kalau meragukan antara halal dan haram, kamu jangan memilih ulama karena ulama itu menganggap benar, nggak bisa. Duduk nggak? Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Kena kondisi sekarang seperti pengembala yang berada di dekat pagar larangan milik orang dan dikhawatirkan akan masuk ke dalamnya. Iktibarnya begitu dari hadis tadi. Jadi ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Raja itu memiliki undang-undang. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah yang diharamkannya. Jangan mendekat kalau itu meragukan. Jadi ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Ini dikutip di Ihya'ulumuddin oleh Al-Ghazali, padahal ini hadis Bukhari Muslim sahih ya. Ada segumpal daging, jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasadnya. Jadi ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Duduk ya. Jadi syubhat gimana? Supaya ketinggalan sampai dapat menemukan dalil yang sifatnya jelas. Banyak sekarang kan kondisi sekarang sering taklid mendengarkan ulama. Padahal hati kita bertolak belakang kadang-kala kan. Nah, jadi kalimat syubhat orang tasawuf menyebutnya apa? Ada di Quran. Ada yang tahu nggak? Syubhat itu orang tasawuf di Quran menyebutnya mutasyabihah. Mutasyabihah. Ya kan? Maknanya samar. Makanya di Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang samar. Ya hati-hati mentafsirkan ayat mutasyabihah. Kalau dia tidak pandai menerapkan kemurnian akhlak hatinya, jangan coba-coba mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihah. Kan itu. Kalau antum mufasir, ya, kita boleh jadi mufasir. Juga terdapat di dalam Al-Quran menyatakan bahwa dalam Al-Quran itu kan terdapat ayat muhkamat. Muhkamat itu artinya jelas. Jelas itu gampang dicerna oleh akal. Dan ada ayat mutasyabihah, samar. Ayat mutasyabihah itu banyak memiliki arti, memerlukan kedalaman pemahaman dan tidak memerlukan kecerdasan otak aja itu. Jadi ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang dapat diketahui maksudnya secara jelas.
Kenapa? Karena mengandung satu pengertian. Ya, satu aja pengertiannya. Beda dengan mutasyabih. Berlapis. Iya kan? Nah, Anda kan sering lapisan pertama untuk membahas Quran begini, lapisan kedua begini. Ya kan? Itu mutasyabih. Ya. Jadi jelas kalau orang tasawuf menyebut syubhat itu di Quran namanya apa? Mutasyabihah. Ada muhkamat, ada mutasyabihah kan gitu ya. Muhkamat jelas, mutasyabih samar. Jadi hati-hati. Jadi mufasir itu kalau kita mendapatkan ayat-ayat mutasyabih. Kalau kita salah makna, kena syubhat tuh. Ya. Kira-kira paham kan tadi ya? Mudah-mudahan ya. Jadi ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang dapat diketahui maksudnya secara jelas mengandung satu arti makna. Gampang. Ya, satu arti makna. Arti kata kalau satu arti makna tidak membutuhkan penjelasan. Sementara ayat mutasyabihah adalah ayat-ayat yang mengandung banyak pengertian dan tidak berdiri sendiri. Enggak, membutuhkan penjelasan yang sangat dalam karena berlapis dia. Buktinya Allah berfirman, perhatikan Ali Imran surat 3 ayat 7. Dibaca. Walladzi anjala. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semua itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Berakal di sini beda loh. Enggak cerdas. Bersih hati. Jadi pertanyaan kalau kita kena dengan ayat mutasyabih, nah, ini enggak kena orang agama aja, cari rezeki juga kena tuh, sama. Apa yang dibaca amalannya? Apa yang dibaca? Ulang ya, dihafal ya. Karena kondisi masanya harus pakai ayat doa itu. Kalau kita wara, duduknya di wara, doa itu langsung mustajab. Berubah pola berpikir kita. Pede kita melakukan sesuatu yang sifatnya tidak memegang syubhat. Hati-hatinya tinggi. Allahumma ahdina linuril ilmi wal akhlaqi wallahu
mu'afaqih. Gampang tuh. Iya kan? Pertanyaannya, jahar kopi. Lafadznya kopi, nggak boleh jahar. Baik itu muridin, baik itu seorang pembimbing, baik dosen, baik guru, baik blank kepala kita karena meragukan jawaban, baca doa tadi. Baik meragukan dapat rezeki halal atau haram, baca doa tadi, insya Allah. Dan itu bukan ijazah, itu doa para wali. Sahih loh. Allahumma ahdina linurin ilmi wal akhlaqi, kan gampang tuh. Walahu mu'afaqi, itu amalan dari maqamat wara. Wara itu hati-hati. Jadi kita kan sering melakukan sesuatu sembrono. Pakai doa itu, insya Allah. Apakah bisa digunakan kalau kita mau mengajar? Bagus. Bagus. Jahar kopi? Kopi. Ya. Kenapa kopi? Karena arahannya ke hati. Jadi pentingnya menghindarkan diri dari perkara syubhat. Sebaiknya wajib. Kondisi sekarang. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan bahwa seseorang yang dapat menghindari perkara syubhat dinyatakan sebagai orang yang telah membersihkan agama Islam. Bayangin. Jadi di antara banyak contoh dari perkara syubhat ini adalah sebagaimana dicontohkan sendiri oleh Nabi ketika ia menemukan sebuah kurma. Ini jarang dipakai orang sekarang ini. Kurma ya. Di atas stikernya waktu beliau duduk dengan sahabat di depannya itu, beliau tidak mau memakan kurma tersebut. Apa sebab? Khawatir kalau kurma itu kurma sodakoh. Ya, kurma sodakoh. Misalnya antum dititipin sedekah. Ya, dititipin sedekah. Satu, bersihkan sedekah itu, simpan. Tidak bisa digunakan untuk yang lain, simpan. Paham ya? Karena hak tuh, bukan untuk kita. Bahaya itu. Nabi aja kurma aja dia tidak akan ragu, takut itu sedekah. Maka dia tidak mau makannya. Nah itu kan betul-betul maqamat yang tinggi. Sekarang pertanyaannya di zaman sekarang ada nggak orang sampai ke situ? Prediksinya, no. Maka hidupnya sering teruji dan barokah. Kita berat memang mengamali kejujuran itu. Rasulullah seorang nabi nggak mau makan kurma ini karena takut kurma itu sedekah. Di antaranya Rasulullah bersabda, matan sabdanya jelas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih ya. Aindama nahitul manzila wajadatu tamran ala hasyirati fa aqadatuhu li akila fa algiyatuhu li anni kasitu an yakuna tamru min tamari sodaqati. Ketika masuk rumah aku mendapatkan kurma di atas tikarku, aku ambil untuk aku makan, akan tetapi aku membatalkannya karena takut kurma itu berasal dari kurma sodako. Jadi prinsip utama dalam hal-hal yang belum jelas halal dan haramnya, belum jelas nih, atau perkara yang syubhat, kita adalah naikkan maqamat kita ke wara. Arti wara hati-hati.
Berat? Berat nggak? Berat, tapi jelas ya. Berani mengamalkannya? Insya Allah. Terutama perkara rezeki. Aduh. Ya Allah, kuatkan kita menduduki maqamat wara. Salah satu wujud kehati-hatiannya adalah membatalkan tidak melakukannya. Itu aja poinnya. Kalau antum ingin duduk di maqamat wara. Maqamat wara udah masuk maqamat ketiga. Ya, tinggi itu. Udah berat itu. Jadi menggunakan atau memakan sesuatu yang subhat tersebut, no. Coba kita punya prinsip yang benar secara agama dalam kondisi kekinian. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah berperilaku seperti itu? Tidak mudah. Tidak mudah memang. Karena kebanyakan manusia, jangankan untuk yang syubhat di kondisi sekarang, untuk yang hal yang jelas haram saja terkadang diterjang, bener gak? Iya. Naruh uang di bank gimana? Diterjang juga, padahal ada masuk tuh riba ya. Jelas hati dan pikirannya mengetahui. Banyak orang tahu itu, bahwa perkara itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Banyak orang pintar karena hawa nafsu manusia memperturutkannya. Itu makanya jangan dulu wara kalau tobat kita belum selesai. Gimana Pak Bas? Terasa beratnya ya di maqamat ya, kaji maqamat. Jadi bersikap wara kondisi sekarang gimana? Berani? Miskin antum nanti. Gimana tuh? Tapi setidaknya kita pemahaman kita ada kehati-hatian lah. Dalam ilmu tasawuf, orang yang selalu berusaha untuk meninggalkan segala perkara syubhat disebut dengan orang yang memiliki sifat wara. Ini kajinya. Sifat wara dinilai sebagai sifat utama karena dengan sifat itu secara rasional orang lain akan dapat menilai akhlak kita. Disitulah penilaiannya. Gampang melihat orang tuh. Ya. Ngelihat akhlak tuh gampang. Kalau kita duduknya di wara. Logikanya kalau orang bersikap wara, jangankan untuk melakukan hal yang haram, yang nggak jelas, ya, yang nggak jelas, klinik saja, misal dipancing oleh ulama, dia langsung mengiyakan, mengikuti. Jadi sebetulnya hati-hati ya. Kita melihat akhlak orang itu di situ terlihat loh jelasnya. Walaupun dia lulusan dari Gontor sekalipun. Kelihatan. Pancing dikit. Ya. Mainkan sedikit metafisisnya, kemudian dia mengiyakan lebih tinggi daripada dia belum duduk di wara. Berat, dia masih perlu turun ke bawah. Jadi wara itu penting di zaman sekarang. Belum jelas saja dia kadangkala mengiyakan. Ya. Padahal dia harus meninggalkan. Bila perlu kalau dia punya dalil menyalahkan, walaupun itu ulama, langsung salahkan. Ya kan gitu. Ya. Oh nggak enak nih. Oh nggak bisa, agama nggak bisa main-main. Yang kita ucapkan bukan kata kita. Iya ya, itu prinsip. Yang samar, sekarang gini aja deh. Hindari, zaman sekarang banyak. Maka untuk hal yang jelas haram, pasti ia akan meninggalkannya kalau sudah melakukan seperti itu kan. Yang syubhat aja dia nggak mau, apalagi yang haram.
Sebab itu para sahabat Nabi dahulu sampai menyatakan bahwa mereka sudah mulai meninggalkan hal-hal yang halal. Yang boleh aja ditinggalkan kalau dia nggak tahu ujung pangkal halalnya. Ya. Hingga hitungan 70 kali dihitung tuh. Sahabat 70 kali. Jika 70 kali dia merenung sampai 70 kali dihitung nih. Ya, terdapat satu saja yang mengkhawatirkan, maka dia tidak pakai itu. Kira-kira ketangkep maksudnya kan? Jadi kehati-hatian wara itu sampai situ. Hati-hati di agama. Kita kena hisab. Ini akan mengakibatkan kalau kita tidak pakai wara, menimbulkan tindakan yang dilarang oleh Allah nanti ujungnya. Menyepelekan dan menggampangkan. Nah, di sini lagi yang perlu kita pahami konteks daripada fikih tasawuf jauh berbeda dengan fikih secara syariat. Fikih syariat itu muhammad, Pak. Babi haram muhammad satu. Mendapatkannya mutasyabih. Betul nggak? Gambaran sikap wara. Kita pahami lebih jelas lagi. Banyak maaf karena hari ini Anda melonjakkan ke lebih tinggi lagi ya. Kita bisa bayangin nanti di makomat ridho loh. Ya, setidaknya dengan pemahaman seperti ini, referensi kita dalam beramal itu bisa menerapkan apa yang disebut tidak sembarangan menggunakan kecerdasan intelektual kita. Gambar sikap wara sebagaimana dicontohkan oleh para sufi ya. Sufi yang benar ya adalah sebagaimana diilustrasikan dalam cerita berikut Al-Kisah. Kita gambarkan sejarah ya, kisah ini sahih. Dahulu kala ada seorang pemuda bernama Hamzah. Ia termasuk seorang pemuda yang sudah cukup berumur untuk tidak menyebut sebagai bujang lapuk lah. Sekarang bujang lapuk lah, kalau orang Minang bujang lapuk ini. Udah cukup umur mesti nikah nih. Hamzah tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Sebenarnya ibunya selalu berharap ya, semoga anaknya itu segera menikah sehingga sebelum ajal tiba ibunya ia ingin menyaksikan satu-satunya anak kesayangannya menikah dan dia masih sempat menimbang cucu. Normal tuh, normal ya. Namun apa boleh dikata, Hamzah belum juga mau menikah. Entah apa penyebabnya. Banyak orang sekarang kena gitu. Hanya Hamzah yang tahu. Tentunya gitu kan. Nah, kita hanya memberi nasihat untuk menopang kehidupan keluarga sederhananya. Hamzah bekerja menjual air dengan cara dipikulnya dijajakan kepada siapa saja yang membutuhkan air bersih. Air itu diambil dari sebuah sungai yang sangat mengalir jernih. Suatu hari di tengah matahari yang sudah sangat tinggi, di tengah panas menerpa yang melahirkan rasa dahaga, Hamzah kembali mengambil air di sungai untuk dijual. Ketika ia dalam posisi jongkok untuk mengambil sumar, mengambil air, melintaslah di air itu beberapa buah jambu. Jambu yang masih ranum segar lagi. Tanpa pikir panjang, didorong rasa dahaga yang sangat, maka spontan dia ambil buah jambu tersebut, satu buah dan dimakannya. Ya. Ketika setengah bagian jambu itu sudah ia makan, maka tiba-tiba badannya menggigil panas dingin. Timbul takut. Ia baru sadar bahwa ia sudah secara lancang memakan buah jambu yang bukan miliknya. Ayah, secara pikir itu nggak kena kan? Itu kan nggak tentu ujung pangkalnya. Sekarang pertanyaan, kalau itu buah mangga atau buah jambu, ya di suatu pagar dapat ke tempat kita, kan banyak pikir menyebutnya halal. Ayo. Ini kejadiannya benar loh kisah ini nih. Kita lanjutkan dulu kisah ini ya. Jadi menjalar rasa takut Hamzah itu dalam dirinya karena telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Pendapat dia begitu karena memakan sesuatu yang bukan haknya. Jadi
Dengan serta-merta ia berusaha mengeluarkan dari mulutnya buah jambu yang sudah hancur dikunyah dan sebagian lagi yang masih utuh dikumpulkan menjadi satu, ditaruh di suatu kain. Tujuannya Hamzah ini ingin mengembalikan buah jambu yang sudah dia makan tersebut kepada yang punya buah jambu untuk minta maaf. Sampai begitu banget loh. Gak ada zaman sekarang tuh. Ya. Karena telah secara lancang memakannya. Maksudnya agar si empu jambu bisa memaafkan dan merelakan jambu yang sudah ia makan. Tetapi akan dikembalikan kepada siapa? Kan intinya gitu. Jambu itu kan hanyut di sungai. Tidak ada yang memiliki, dan jikapun yang memiliki, pasti yang punya sudah tidak menghiraukannya lagi kan? Iya kan? Bagi kebanyakan orang tentu, apalah arti sebuah jambu ya, yang sudah hanyut di bawah arus air sungai, ya. Ujung-ujungnya membusuk kan nanti jambu itu kan. Namun tidak bagi bujang lapuk ini, karena tingkat kewaraannya tinggi, yang bernama Hamzah ini. Dia merasa sangat berdosa akibat dari memakan buah jambu yang hanyut di sungai tersebut, dan dosa itu selalu mengantuinya. Terus selama masih belum dipegang tuh jambu ya, gemeteran dia. Dia baru merasa lega jika ketemu sang pemilik jambu dan memohon keikhlasannya. Karena jambu itu hanyut di sungai, maka bisa dipastikan berasal dari sebuah pohon jambu di pekarangan milik orang yang sebagian dahannya mungkin menjulur ke sungai. Kan gitu logikanya. Maka Hamzah berusaha menelusuri sungai itu ke atas hulu sungai. Setelah perjalanan cukup panjang dan melelahkan, akhirnya ia menemukan sebuah pohon jambu yang sedang berbuah. Kisah ini terpaksa disampaikan untuk memahami konsep wara. Dan sebagian dahannya menjulur ke sungai. Dia lihat setengah jambu yang belum dia makan, dia cocokkan dengan buah jambu yang ada. Cocok. Dalam hati dia menyatakan persis nih. Dia yakin jambu yang ia makan pasti berasal dari pohon jambu itu. Maka Hamzah kemudian mencari pemilik pekarangan di mana pohon jambu itu tumbuh. Kisah ini masih cukup panjang sebenarnya. Tidak elok ya rasanya jika Andung sebagai pentaklim ceritakan semuanya pada ruang yang sangat terbatas nih. Dong persempit. Secara singkat, Hamzah kemudian mencari pemilik jambu dan ternyata pemilik buah jambu tersebut adalah 3 orang bersaudara. Hamzah harus mendatangi ketiga pemilik pohon jambu itu. Karena yang punya 3. Ingat kalau kita berdosa sama orang, kita harus temui orang itu. Beda dengan Allah. Ya. Dan setiap pemilik tidak akan memaafkan Hamzah dari memakan jambu miliknya jika Hamzah tidak mau memenuhi beberapa persyaratan. Dia minta syarat juga tuh, jambu. Ya. Ketiga pemilik jambu mempunyai persyaratan yang cukup berat. Tahu syaratnya? Karena ia ingin terbebas, karena ada rasa dosa, memakan sesuatu yang bukan haknya. Semua persyaratan itu oleh Hamzah diiyakan. Last but not least. Ya. Akhirnya dari cerita ini happy endingnya ya. Karena akhirnya Hamzah dinikahkan dengan seorang gadis ya, yang soleha, anak dari salah satu pemilik pekarangan di mana pohon jambu itu tumbuh. Jadi perjalanan kisah ini penuh hikmah dan benar nih. Untuk terbebas dari perasaan salah dan dosa akibat memakan buah jambu yang dia yakini bukan miliknya, sudah cukup untuk menggambarkan suatu sifat yang disebut wara. Ada zaman sekarang sifat seperti itu. Begitulah sikap kehati-hatian khususnya orang-orang dulu dalam beragama. Berarti dia sudah duduk di maqamat wara. Dalam memasukkan makanan dalam tubuhnya pun dia wara. Sangat selektif memastikan bahwa yang dimakan harus betul-betul suatu makanan yang halal. Bukan yang syubhat, apalagi yang haram. Sekarang thayyib, baik, halal, jelas. Tapi belum tentu itu halal.
cara mengemasnya, cara mendapatkannya. Hati-hati Pak. Jadi pesan moral dari kisah tadi apa? Jika seseorang yang berusaha membersihkan dirinya dari perkara yang syubhat dan haram, maka ia akan mendapatkan ganjaran. Itu jaminannya. Langsung. Contohnya aja, bujang lapuk dapat wanita cantik soleha. Kita kan sering menganggap miskin kalau mengikuti wara. Enggak lah. Janji Allah benar. Dapat ganjaran kebaikan dan pahala, mendapatkan pungkasan yang baik dan membahagiakan. Sebagaimana ilustrasi dalam cerita Hamzah tadi, kebahagiaan itu disimbolkan dengan mendapatkan pasangan hidup yang soleha. Jadi harapan selama ini diidam-idamkan oleh ibunya tercapai dengan cara itu. Skenario Allah. Ya. Semoga bisa menjadi muhasabah lah untuk kehidupan kita di zaman sekarang, otokritik bagi diri kita sendiri, terutama yang hidup zaman sekarang. Ya. Jadi perkara ini juga ada sangkut pautnya dengan nikah. Nikah buruan, karena mentok umur. Hati-hati. Penyembelihan, makanan, minuman, rezeki. Terkait itu kisah tadi kalau kita mau merenungkannya. Jadi sebagian ulama sampai-sampai melarang penggunaan kata halal dan haram secara mutlak kecuali pada perkara-perkara yang benar-benar ada dalil yang tegas yang tidak butuh penafsiran lagi. Jadi jika dikatakan kebanyakan orang tidak mengetahuinya berdasarkan Quran tadi, maka ini menunjukkan bahwa sebagian dari mereka ada yang tahu tetap. Demikian Ando meringkaskan dari perkataan Ibnu Hajar tadi itu sebetulnya dalam Fathul Bari bab 4 halaman 291 itu referensinya. Itu sebabnya ada seorang syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatari. Beliau mengatakan begini. Inna al-amru al-amashku fil al-mubihina aladiyat tronafsya la buda an yakun daida asbabi faqat yakun bisabab alja wa adama tika al-futuruhat asyita waqat yakun aidan li anahum li yuridun al-juluju illa al-afaj min ulamai al-asyikin bil ilmihi. Perkara yang subhat, perkara yang samar itu muncul, timbul, pasti ada beberapa sebab, pasti ada asbabnya. Bisa jadi karena kebodohan atau tidak adanya penelusuran lebih jauh mengenai dalil syar'i. Begitu pula bisa jadi karena tidak mau merujuk pada perkataan ulama yang kokoh ilmunya. Ini Andung kutip dari Syarah Al-Arba'in, kitabnya An-Nawawiyah Al-Mukatsar halaman 63.